Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Setelah seharian puasa, nah setelah buka tadi, ini adalah kopi pertama hari ini. Dan setiap hari cuma sekali ngopinya, jadi kopi hari ini harus enak. Kalau enggak rugi sekali ya, ngopi udah itu ngopinya nggak enak, kopi beneran loh. Kita bahas topik komunitas. Nah, jadi ada yang bertanya pada saya, Pak, saya ini membina komunitas, tapi kok komunitasnya gitu ya adem ayem, naik turun, bahkan nggak hadir. Ya ada macam-macam. Yang dimaksud komunitas itu ada komunitas belajar bersama, komunitas buku, komunitas apalah ya komunitas gitu. Nah, jadi gimana saran Pak Budi? Nah, satu, kalau menurut saya ya ingat lagi dulu membuat komunitas itu untuk apa. Misalnya komunitasnya adalah komunitas berbagi ilmu ya. Nah, saya juga ikut ada komunitas mentoring startup, ada komunitas baca buku bisnis, ada komunitas Bandung, ada komunitas segala macam gitu kan ya. Jadi satu lagi tujuannya apa dulu ya? Jadi itu sehingga kita tidak terlalu takut atau tidak terlalu terpengaruh dengan tadi ya popularitas atau apa, kan tujuannya kan bukan itu, kecuali memang membuat komunitas untuk cari popularitas. Jadi itu ya begitu ya. Jadi jangan takut. Komunitas itu kadang-kadang penuh ya. Dulu saya juga gitu, komunitas banyak adain acara, ada yang datang di atas 50 orang, mendekati 100. Adain lagi 15 orang, adain lagi 3 orang. Jadi gimana dong? Ya tetap jalan. The show must go on ya. Mau 3 orang, mau 100 orang nggak masalah. Toh effort kita atau kegiatan kita tetap sama ya. Begitu ya, satu itu. Yang kedua, kegiatan komunitas itu tidak bisa kadang ada kadang nggak haphazard gitu ya. Anggap ini sebagai detak jantung ya, detak jantung. Kalau detak jantung kan harus gitu ya, berdetak. Artinya dia harus setiap saat atau teratur reguler ya. Nggak bisa kita misalnya jantungnya berhenti dulu, nanti 10 menit kemudian oksigen semua, habis itu nggak ada 1 jam, nggak bisa gitu ya, tetap harus ada ya, detak jantung harus begitu. Jadi nggak harus banyak oksigennya atau apa ya, tapi tetap ya rutin. Kegiatan komunitas pun harus rutin. Misalnya seminggu sekali ya seminggu sekali, 2 minggu sekali 2 minggu sekali. Tadi ada yang datang atau nggak ada ya tetap jalan ya, rutin aja, rutin gitu ya. Yang ketiga, biasanya komunitas yang terjadi rutinitas itu harus ada yang ngejagain, harus ada yang ngisinya. Kalau enggak, ya berarti Anda yang harus tanggung jawab. Sama ya, komunitas di masjid juga gitu. Masjid kalau ngadain Jumatan, kadang ada Jumatan, kadang enggak, kan bingung jemaahnya. Ini hari ini ada Jumat ini ada Jumatan enggak ya? Ada enggak ada gitu ya. Nah, kalau enggak ada ini ya sama juga ya acara ya pokoknya acara kegiatan gitu. Kalau belajar bersama nggak ada yang mimpin, nggak ada ya, nggak bisa gitu, harusnya gantian deh. Nah biasanya orang sering ketakutan kalau disuruh ngisi apapun acara gitu ya. Wah saya nggak siap. Menurut saya tidak ada, jarang ya orang yang siap. Saya pun kalau kepaksa yang ngisi, cara membedah buku apa ya setidaknya itu tadi ya, detak jantung. Siap nggak siap berdetak jantung, siap nggak siap acara harus jalan, siap nggak siap ada yang ngisi atau enggak ya saya harus ngisi, kalau enggak gantian yang lain. Karena balik lagi tujuannya tadi apa, berbagi ilmu. Yang kedua harus rutin, dan yang tiga harus ada yang mengisi. Jadi kayak gitu ya, makanya kalau di masjid itu ada marbotnya ya, ada yang jagain terus, karena masjidnya itu harus hidup, ada kayak gitu, karena jamaahnya kadang-kadang nggak bisa diandalin gitu kan ya. Terus juga tadi komunitas juga gitu, kadang ada yang sibuk, alasan itu. Sama saya komunitas main futsal misalnya, saya rutin main futsal, ada yang ikutan enggak saya tetap ya. Jadi itu ya itulah, komitmen itu harus ada di sana. Saya tahu ada juga orang yang ya kena hujan sedikit nggak datang atau apa, malas itu ya, nggak bisa begitu. Komitmen harus rutin ya, harus rutin. Sama juga kalau kalau dalam orang Islam belajarnya itu dengan sholat ya. Sholat 5 waktu, ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Coba kalau sholatnya 50 waktu, itu susah.
Kalau lima waktu tuh ternyata ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang ya. Bukan masalah susah dan gampang ya, tetapi rutinnya, ya, rutin. Kalau sudah dilakukan secara rutin, beratnya tuh jadi hilang ya. Bukan masalah ya, kayak orang mandi, sikat gigi, ganti baju, nyuci mobil, nyuci motor ya itu kan ya. Rutin aja tuh. Nah, rutinnya itu berkalanya itu yang dibuat kalanya tuh Pak. Jangan kala ingat berkala tapi kala ingat ya. Kacau. Jadi, nah kalau Anda pengen punya komunitas yang bagus, tadi ya, ingat lagi, selalu diingat-ingat tujuannya kenapa. Yang kedua, lakukanlah kegiatan rutin ya, ngisi acara gitu. Yang ketiga, kalau nggak ada yang mau ngisi, terpaksa Anda turun tangan ngisi. Seadanya aja. Ada beberapa komunitas belajar ya, yang begitu ya, begitu saya nggak turun ngajar, berhenti. Kalau saya nggak turun berbagi, berhenti. Banyak ya, bukan punya 1-2 ya, ada banyak yang saya ikuti begitu gitu ya. Ya saya kan tadinya memicu ya untuk berbagi atau apa ya, 2-3 kali 4-5 habis itu berhenti. Ya harus saya lagi yang ngisi, ya nggak apa-apa juga sih. Jadi nikmati saja itu ya. Tapi jangan khawatir karena semua mengalami hal yang sama. Begitu ya. Saya mau menikmati kopi dulu nih, keburu dingin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.